Ya pemirsa, selamat berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana Bincang Sore kali ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah pemirsa, pada 6 Oktober 2022 diselenggarakan promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan kali ini berada di kawasan Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Iya pemirsa, kita akan berbincang di sini terkait dengan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, di mana kedua hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, adapun untuk Bangga Kencana itu sendiri adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah, seperti apa kemudian kalau kita berbicara mengenai program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, baik itu di Jawa Timur maupun di Sidoarjo pemirsa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami yang berkompeten tentunya. Anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Sungkono. Pak Sungkono, terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan ini. Kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Koordinator Bidang Admin, Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM. Ibu Hani, terima kasih sudah hadir. Tidak ketinggalan juga Kepala DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Gigi Syaf Satria Warman, SP Pros. Pak Syaf, terima kasih ya sudah hadir di sini. Iya. Pak Sungkono, ini kalau kita bicara mengenai program Bangga Kencana, ini seperti apa kemudian DPR RI sangat mendukung program ini? Karena ini juga merupakan salah satu program strategis begitu ya Pak ya? Ya, begini Mbak, tugas DPR ini adalah mendukung kinerja pemerintah. Di dalamnya ada tugas pengawasan, ya hari ini kita hadir, di samping itu juga tugas budget ya, di samping buat undang-undang. Kami usulan yang disampaikan ke kami ternyata kan semuanya dapat dukungan ya. Mudah-mudahan BKKBN ini tidak kecewa dengan Komisi 9, karena Komisi 9 sangat mendukung, karena saya yakin bangsa ini bangsa besar, persoalannya sangat besar ya, karena apa? Masih banyaknya stunting yang ada di Indonesia. Maka hari itu dengan program Bangga Kencana ini berharap penurunan stunting ini lebih dipercepat, karena stunting adalah persoalan yang mendasar untuk generasi penerus kita. Bayangkan di tahun 2001 ini aja stunting kita masih di atas 21%. Iya. Padahal target tahun 2014 nanti 2004 nanti kita berharap 11%. Saya berharap semua pihak ya, bukan hanya DPR RI, karena program penurunan stunting ini tugas penting bagi seluruh pihak, termasuk DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga, termasuk pelaksana di pemerintah daerah. Semua pihak harus ikut terlibat ya, tidak serahkan aja pada pemerintah pusat. Di samping anggaran cukup, daerah juga melakukan bagaimana fungsi anggaran supaya bisa di keinginan masyarakat, terutama para relawan, para aktivis yang berkaitan dengan balita itu dapat dukungan besar. Maka hari ini yang kita hadirkan para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif, diberikan sosialisasi supaya mereka tahu keinginan kita bersama. Barangkali kalau dilakukan seperti ini terus menerus dan masif ya, mudah-mudahan masyarakat sadar betul apa sih persoalan stunting itu. Kalau kita tidak tahu, khawatir ya ke depan bangsa kita, bangsa yang tertinggal. Kita ingat bangsa Jepang dulu, kalau waktu tahun sebelum 45 itu kayaknya bangsa yang cebol-cebol, pendek-pendek. Tapi hari ini bangsa mereka itu rata-rata tinggi, termasuk mungkin karena asupan, karena juga pengaruh rencana perekonomian mereka. Maka dari itu Indonesia di samping negara yang besar dan beda-beda latar belakang ekonomi, mudah-mudahan bisa teratasi persoalan ini kalau dilakukan terus-menerus seperti ini. Barangkali itu. Baik Pak Sungkono. Nah sebelum saya ke Ibu Hani, kita juga akan memberi semangat kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, tentunya Ibu Hani ya, melalui salam BKKBN. Salam BKKBN. Luar biasa Ibu Hani, kalau kita lihat antusiasmenya ya bagi Bapak Ibu yang hadir. Nah Ibu Hani, bisa dijelaskan kepada kami seperti apa untuk perkembangan umum terkait dengan program Bangga Kencana yang ada di Provinsi Jawa Timur? Nih, terima kasih Mbak. Jadi BKKBN diamanahkan untuk melaksanakan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Program Bangga Kencana adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Untuk keluarga berencana, alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah berhasil. Karena apa? Anak yang dilahirkan oleh pasangan usia subur ini rata-rata sudah 2,2. Artinya dalam satu keluarga itu anaknya rata-rata sudah 2. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya. Karena apa? BKKBN melalui DPR RI sudah dianggarkan untuk alat kontrasepsi ini gratis, Mbak, untuk masyarakat seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur. Nah, tinggal masyarakat memilih ya, alat kontrasepsi apa yang diinginkan. Ada IUD, ada implan, ada pil, ada susu, ada kondom, dan juga ada MOP atau MOW seperti itu. Nah, ini tinggal masyarakat memilih gratis. Pelayanannya bisa dilakukan di puskesmas, di Bubidan, dan sebagainya, dan juga ada kader-kader kami yang ada di lapangan seperti itu. Baik, ya Pak Sungkono, Ibu Hani, kurang lengkap kalau kita tidak mengetahui secara real seperti apa kemudian kondisi dari program Bangga Kencana ini di Kabupaten Sidoarjo, karena sudah ada Pak Syaf yang ikut bergabung bersama kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani, Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan cukup baik. Jadi hampir seluruh puskesmas selalu menyiapkan untuk penyelenggaraan penggunaan KB terencana. Jadi insya Allah semua tingkatan di layanan puskesmas khususnya untuk permasalahan KB postpartum, jadi yang baru melahirkan itu semua sudah bisa implementatif. Nah, terlebih lagi ada beberapa produk misalnya seperti kondom itu malah buatan Sidoarjo itu ya. Jadi kami pernah kemarin di UMKM itu Pak Sungkono itu dipamerkan Pak, buatannya Sidoarjo. Produk jadi, lokal loh Pak Sungkono. Produk lokal termasuk. itu masuk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya seperti itu maka program KB Kencana ini, Bangga Kencana ini jauh bisa lebih baik lagi ke depan dan lebih sukses lagi. Mungkin itu, terima kasih. Iya, baik. Nah, pemirsa, tentunya kalau kita berbicara mengenai program Bangga Kencana itu erat kaitannya dengan penurunan stunting, utamanya di wilayah tidak hanya Jawa Timur ya, khususnya juga di Kabupaten Sidoarjo. Terkait dengan penurunan stunting, sesaat lagi pemirsa masih akan kita bahas dalam program Bincang Sore. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Pak Sungkono, ini tentu untuk mendorong pembangunan di Indonesia agar berhasil, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia. Tentu itu dimulai dari keluarga. Seperti apa atau seberapa besar Pak peran keluarga ini untuk bisa menciptakan manusia yang berdaya guna? Jadi saya sampaikan ya, untuk peningkatan sumber daya manusia tidak bisa ya hanya satu lembaga saja, karena di sini harus ada lembaga pendidikan yang bisa memberikan standar mengenai kemampuan mereka untuk habit mereka ya supaya lebih sehat gitu ya. Terus kesadaran keluarga sendiri. Hari ini orang tua meskipun anaknya sedikit, tapi kalau mereka nggak peduli sama keluarga ya mungkin keluarganya akan terganggu ya. Banyak juga kasih sayang mereka diserahkan pada pembantu, contoh saja itu. Maka dari itu ibu-ibu meskipun menyusui tetap bisa bekerja di luar, karena di sini ada setiap fasilitas publik itu ada tempat untuk mengambil air susu yang bisa dimanfaatkan untuk disimpan anaknya yang di rumah. Barangkali itu kan kadang-kadang banyak orang yang malu, terutama ibu-ibu muda ya, kalau melahirkan sudah punya anak, artinya masa depan keluarga lebih penting. Jadi skala prioritas. Maka dari itu untuk termasuk mengambil air susu yang dilakukan di tempat-tempat fasilitas publik itu bisa dilakukan, karena kami punya staf juga aktif untuk itu. Nah, kalau anaknya sehat, keluarganya tidak mudah kena penyakit, paling tidak biaya hidup mereka jadi murah. Tapi untuk sehat tidak harus mahal, semua harus punya kesiapan lah dari seluruh keluarga, termasuk bagaimana cara menata kehidupan sehari-hari. Apa tujuan kita mengentas stunting? Stunting adalah satu momok kalau kita betul-betul tidak peduli pada masalah ini. Saya khawatir ke depan bangsa kita akan jadi bangsa yang tidak punya daya saing. Barangkali itu yang mungkin kita harus pertegas.
event seperti ini, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara masif. Yang hadir ini tidak bisa seluruh warga, pasti simpul-simpul. Dari situlah kita jadikan pion-pion di masing-masing lingkungan supaya membawa misi BKKBN ini bisa lebih paham gitu, barangkali itu. Baik Pak Sungkono. Nah Pak Syaf, seperti apa kemudian Bapak melihat memang sangat urgent begitu ya peran dari keluarga sendiri untuk menciptakan manusia yang sejahtera. Ini nanti kaitannya dengan penurunan stunting juga nih Pak di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Silahkan Pak Syaf. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat terkait dengan penurunan stunting, maka ada dua hal yang paling penting, intervensi mengenai spesifik dan sensitif. Nah, spesifik itu tugasnya orang kesehatan. Ya. Bagaimana caranya memberikan ASI yang baik, bagaimana memperbaiki ibu yang sakit, bagaimana mengurangi faktor penyakit kronisnya, itu tugasnya dinas kesehatan lah. Ya, okay. Tetapi sisi lainnya untuk keberhasilan stunting ini ada intervensi yang sensitif yang itu harus dikerjakan oleh perangkat daerah lain. Nah, jadi saya contohkan perangkat daerah lain itu misal yang gampang saja. Di satu daerah stuntingnya tinggi, tetapi air minumnya juga tidak bersih. Nah, makanya nanti harus pemikirannya bagaimana menciptakan di sana supaya air bersih bisa mengalir ke sana. Nah, ini PDAM-nya harus diajak ngomong, Perkimnya harus diajak ngomong, termasuk juga masalah pertanian supaya misalnya beras yang dimakan itu akan mendukung supaya tidak terjadinya penurunan dari stunting. Nah, hal-hal seperti ini ya kami sebetulnya sudah lama membicarakan hal ini, tetapi kalau kita bicara evaluasi terkait itu, ini agak sulit. Maka masih ada kendala Pak Syaf? Iya, jadi masih ada kendalanya itu karena memang bukan tugasnya dinas kesehatan apalagi DPPKB gitu kan. Jadi ini harus ada pemicu kebijakan di atas yang menguatkan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kami di Sidoarjo khususnya kita memilih yang aplikatif. Bagaimana yang aplikatif itu yang terukur. Sehingga kami mencoba bagaimana pemberian makanan atau asupan kepada ibu calon pengantin, ibu hamil, ibu yang posnifas itu jauh lebih bagus supaya nanti dapat menciptakan SDM yang unggul, terutama yang tidak stunting. Dan itu alhamdulillah Sidoarjo masuk ke urutan nomor 5 terkecil dibandingkan dengan data yang ada di provinsi maupun nasional. Jadi kalau nasional itu 24,5, kemudian provinsi 23,4, Sidoarjo 14,8. Jadi alhamdulillah sudah mendekati target nasional tahun depan. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi artinya itu tidak kemudian menjadi berpuas diri, justru itu merupakan tugas berat untuk mempertahankan, bahkan kalau bisa menekan. Begitu ya Ibu Hani ya. Ibu bisa menambahkan atau bagaimana Ibu melihat itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya stunting itu bukan penyakit. Stunting itu faktor penyebabnya apa? Karena pola pengasuhan di keluarga salah satunya. Keduanya adalah apa? Makanan bergizi. Ya, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh balita, terutama baduta atau balita. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan, yaitu masalah kesehatan. Nah, ketika hamil, calon pengantin wajib periksa kesehatan di puskesmas atau bidan paling tidak 6 kali dalam kehamilannya. Yang keempat tadi sanitasi dan air bersih. Karena apa? Masih banyak masyarakat kita yang jambannya ini tidak punya septic tank istilahnya. Jadi jambannya itu masih dibuang sembarangan seperti itu, dan akses air bersih ini juga seperti itu. Masyarakat kita belum semuanya memperoleh akses air bersih. Nah, baik, pola Ibu Hani. ya. Nah, terkait dengan pola pengasuhan kita jeda dulu, nanti di Nih. segmen selanjutnya ya Bu Hani ya akan kita bahas lebih tuntas lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa, Bincang Sore masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Baik, Ibu Hani,
melanjutkan yang tadi terkait dengan stunting, hal-hal yang harus diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat. Salah satunya atau poin selanjutnya tadi adalah pola asuh. Silakan Ibu. Ya, pola asuh ini yang perlu sekali, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Apa 1000 hari pertama kehidupan itu? Adalah 260 hari ketika kita hamil dan 740 hari ketika anak itu berusia 2 tahun. Karena apa Bapak Ibu? Sel-sel otak anak ini terbentuk 80% ketika usia 2 tahun. Setelah itu kalau orang Jawa, ubun-ubunnya ini udah menutup, udah mengeras. Nah, jadi 80% sel-sel otak anak ini terbentuk ketika usia 2 tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan wajib pada ibu hamil periksa ke puskesmas atau bidan. Ketika menyusui wajib 6 bulan memberi ASI eksklusif. Nah, ini yang harus dipahami karena masyarakat kita kadang-kadang 3 bulan udah nangis-nangis dikasih makanan tambahan, itu tidak boleh. Jadi ini titip pesan betul-betul pola pengasuhan. Dan saya juga ingin balita-balita yang ada itu wajib hadir di posyandu. Karena kita di sanalah akan kita ketahui anak-anak kita itu stunting atau tidak. Karena apa? Di sana ada namanya kartu tumbuh kembang balita. Di sana ada kartu kembang anak. Karena di sanalah nanti balita akan diukur tinggi dan berat badannya, diukur kemampuan motoriknya, apakah sudah di atas garis merah. Kalau sudah di atas garis merah, insya Allah anak itu tidak tergolong stunting. Baik. Tetapi kalau di bawah garis merah, ini perlu pendampingan dari Bu Bidan yang ada di posyandu. Mungkin itu Mbak. Dan wajib berilah anak kita imunisasi dasar lengkap. Ini pesan dari pemerintah, ya. Jangan sampai bapak-bapak yang punya anak takut nanti anaknya diimunisasi panas. Padahal memang seperti itu, insya Allah sudah ada obatnya kalau memang dalam kondisi panas. Seperti itu Mbak Devi. Baik Ibu Hani. Ibu Hani, Pak Syaf dan juga Pak Sungkono, ini kita akan mendengar, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. 2 orang kami beri kesempatan, silahkan Bapak Ibu langsung maju, 2 orang ya, kami persilahkan untuk langsung ke standing mic. Saya Ibu Umi Lisvia dari Sidomulyo. Silahkan Ibu. Pertanyaan saya, balita yang terkena stunting untuk jangka panjang apa bisa normal kembali? Terima kasih. Baik, satu lagi. Saya Vira dari Kader Balung Bendo. Mau menanyakan apakah stunting itu bisa dicegah mulai dari sebelum hamil? Oke, itu sangat singkat ya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi dulu ya. Ditanggapi Ya. dulu, Ibu Hani. Jadi monggo. memang stunting ini BKKBN mengerjakan mulai hulu Mbak. Mulai calon pengantin 3 bulan sebelum menikah itu sebaiknya periksa dulu ke puskesmas atau ke Bu Bidan. Nanti sudah disampaikan oleh Bapak Sungkono, jangan sampai ketika mau menikah lengan kirinya kurang dari 23,5. Nah, jangan sampai anemi. Ya, jangan sampai anemi ya. Indeks massa tubuhnya nanti juga diukur Mbak, indeks massa tubuhnya. Jangan kurus-kurus. Karena apa? Nah, menurut teori kesehatan, yang anemi, yang indeks massa tubuhnya tidak sesuai standar, ini menyebabkan, dan umurnya kurang dari 20 tahun, ini bisa menyebabkan anak yang dilahirkan adalah stunting. Nah, oleh karena itu BKKBN hadir di masyarakat melalui tim pendamping keluarga yang ada di desa-desa, menyasar calon pengantin supaya mau periksa ke puskesmas atau Bu Bidan, mau mendownload namanya aplikasi Elsimir. Nah, ketika ada persoalan tidak boleh nikah, masih boleh nikah Mbak, tetapi tunda dulu kehamilannya sambil diberi kesehatannya dioptimalkan seperti itu. Sedangkan yang tadi pertanyaan kedua, apakah stunting ini nanti apakah bisa misalnya bisa kesehatannya bisa pulih kembali?
Jadi pada 1000 hari pertama kehidupan tadi sudah kami sampaikan 80% terbentuk sel otak anak kita. Ketika sudah stunting, stunting itu apa dampaknya? Kecerdasannya menurun. Nah, bisanya apa? Dioptimalkan dengan pemberian makanan bergizi. Seperti itu supaya bisa istilahnya bisa optimal. Tetapi ya sudah, kecerdasannya itu kan terbentuk setelah 2 tahun ya. Waktu 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau bisanya ya dioptimalkan makanan bergizinya supaya apa? Anak ini bisa hidup normal sesuai dengan atau layak sesuai dengan teman-teman sebayanya. Tetapi jelas kecerdasannya sudah mulai menurun seperti itu. Oke, baik Ibu Hani, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, kita kembali dalam program Bincang Sore terkait dengan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, di mana acara ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah Pak Syaf, ini yang bisa dikatakan punya wilayah Sidoarjo nih ya Pak ya. Seperti apa kemudian kalau kita berbicara mengenai program Bangga Kencana dan penurunan stunting yang ada di sini? Artinya inovasi yang kemudian dilakukan dan harapannya ke depan Bapak. Baik. Jadi kami mempunyai beberapa inovasi yang diterapkan khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama ini adalah Si Cantik namanya. Jadi program Si Cantik ini berisi tentang layanan seluruh bidan harus terdaftar di situ. Kemudian dia nanti akan mencatat semua ibu-ibu yang hamil. Kemudian kalau terjadi permasalahan bisa didiskusikan di situ. Dan atau kalau ada yang drop out dari mereka, kemudian minta mengganti dengan bidan yang lain, maka bidan penggantinya sudah tahu apa saja yang sudah diberikan, apa saja yang sudah dilakukan. Iya. Dan Si Cantik ini insya Allah sudah kami lombakan ke tingkat nasional, dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat saya dapat berita sudah masuk 10 besar gitu. Mudah-mudahan Ya, Sidoarjo punya luar biasa nama. ya, Jadi Ibu, ya, ikhtiar, inovasi itu salah satu kegiatan seluruh bidan untuk terlibat di dalam penanganan ibu-ibu hamil yang ada di wilayah Sidoarjo. Baik. Jadi itu salah satu yang kami punya 4 sebetulnya terkait dengan penurunan stunting ini, tapi yang paling top itu masalah Si Cantik namanya. Oke, kemudian harapan ke depannya Bapak? Ya, tentu saja kami berharap walaupun sekarang Sidoarjo sudah saya anggap cukup baik dengan nilai stunting, kami berharap bisa di bawah 11%. Baik. Jadi ini target kami bekerja sama dengan Dinkes yang mudah-mudahan bisa teraplikasi di tahun 2023 nanti. Oke, luar Terima kasih. biasa. Ibu Hani, silahkan terkait dengan program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur sendiri. Iya. Sebenarnya Ibu, Bapak, Ibu sekalian, nanti kalau ingin konsultasi masalah keluarga, kesehatan, keluarga berencana, kami punya aplikasi namanya siapbahagia.com. Nanti bisa dicari di Play Store. Di sana ada bidan, konselor atau psikolog, ada dokter yang langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian masalah keluarga. Nah, ini kita harapkan karena kita ingin hadir ke masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang misalnya KB, tentang permasalahan keluarga, bisa nanti konsultasi di situ, insya Allah langsung dijawab oleh kader-kader kami yang memang bidan, dokter yang kompeten, mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat khususnya di Jawa Timur itu Mbak. Ya, baik Ibu Hani. Nah Pak Sungkono, dengan Indonesia bebas stunting, apa kemudian keuntungannya? Kalau kita sukses di pengentasan stunting ini atau menurunkan stunting ini, bangsa kita pasti unggul lah. Karena kita membebaskan orang-orang yang intelektualnya rendah tadi. Itulah tujuan kami. Kalau paling tidak mereka sudah punya kecerdasan, kepandaian dalam apapun, kan pasti kita berhadap, kita punya anak pasti kepingin anaknya pintar. Ya. Kalau kita anaknya pintar harus tanggung jawab orang tua, termasuk hari ini memahami apa stunting.
termasuk program yang tadi disampaikan oleh pemerintah daerah Sidoarjo yang mungkin bisa mendekati target nasional. Tapi masih banyak daerah-daerah di Indonesia, jangan di Indonesia, di Jawa Timur saja masih banyak yang jauh dari itu. Oke. Kita harus berdaulat di negeri sendiri, jangan sampai aset yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita dalam rangka untuk berjuang dan merdeka yang menikmati orang lain, gitu loh. Barangkali itu masih. Baik, ya Bapak Haji Sungkono, terima kasih. Bapak Dr. Gigi Syaf Satria Warman, SP Pros, terima kasih. Ibu Dr. Ada Sofia Hani MM, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir pada acara kali ini. Sebagai apresiasi kami, kita yel dulu ya. Salam BKKBN. Ya baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore, promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Kali ini di wilayah Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Acara ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Bincang Sore kali ini pemirsa. Sampai jumpa, saya Mustika Ratna.